Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wardatul Iza. Di sini saya akan melakukan praktikum 3 tentang pencernaan makanan. Proses pertama yaitu makanan masuk melalui mulut. Setelah makanan dari mulut diolah secara mekanis dan kimiawi, maka akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, berarti tujuan selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan atau membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, setelah ini makanan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, apa saja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah ini mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kedua, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Ketiga, enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jika getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diendarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita loh, teman. Nah, setelah itu, sisa makanan yang dicerna akan berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau fases yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi untuk tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak dan menimbulkan rasa ingin membuang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.
Nah, jadi itu semua adalah proses pencernaan dalam tubuh kita, teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.